Di mana tiketnya? Kamu mau naik tanpa tiket? Perjalanan ini ke luar negeri. Tiketnya Rp52. Apakah kamu punya uangnya? Hei, ini semua yang aku punya. Begitu sampai di luar negeri, aku akan membayar 2 kali lipat. Ada yang menungguku di sana. Aku akan langsung bekerja begitu sampai. Mau cari untung tanpa modal? Sudah sering kulihat. Tidak punya uang. Pergi. Tunggu. Ini Rp47.30. Ambil. Samantha, itu tabungan hidupmu. Kamu memberikan semua uangmu padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Di desa, aku bisa bertahan entah bagaimana. Kamu berbeda. Kamu seseorang dengan potensi besar. Kamu tidak seharusnya terperangkap di tempat kumuh ini. Saat kamu sampai di luar negeri, jangan lupa menulis surat. Rumahmu akan selalu terbuka. Samantha, untuk semua ini, aku, Arthur Vance, akan membalasmu 10.000 kali lipat. Tidak perlu. Jika suatu saat kamu sukses besar, tolong bantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Baiklah, naik kapal sekarang. Setelah itu, di luar negeri, aku menemukan keluargaku. Aku menulis surat untuk memberitahu Samantha. Tapi aku tidak pernah mendapat balasan. Bertahun-tahun kemudian, aku kembali ke desa. Tetangga bilang dia sudah memulai keluarga baru. Pindah ke utara, kupikir dia hidup bahagia. Jadi aku tidak mengganggunya. Tapi kenapa? Kenapa jadi begini? 32 tahun? Kevin? Katakan padaku, kemana surat-surat dan uang itu pergi? Tuan Vance, kami tahu. Seseorang menjebak Samantha. Siapa? Ini Howard Hayes. Sepupu Samantha. Howard Hayes. 32 tahun lalu, saat Anda di luar negeri, puluhan surat yang Anda kirim kembali, ditambah penuh, Rp50.000 tunai. Semuanya dicuri oleh Howard Hayes, bekerja sama dengan mantan sekretaris desa Richard Cole, dan digelapkan. Dengan jumlah besar itu, dengan menghabiskan uang Samantha, dia pergi ke kota dan mendirikan perusahaan bahan bangunan. Setelah lebih dari 1 dekade beroperasi, dia sekarang, dengan ratusan juta rupiah aset, menjadi ketua grup Hayes. Howard Hayes, bajingan. Yang lebih kejam adalah, bersalah sebagai pencuri, Howard Hayes, takut terungkapnya perbuatan masa lalunya, memalsukan berita kematianmu, dan menyebarkannya kemana-mana, membuat Samantha percaya kau sudah mati. Setelah itu, dia menikah dan melahirkan seorang putri. Tapi suaminya segera meninggal dalam kecelakaan kapal. Dia lalu membawa putrinya ke kota untuk mencari nafkah, bekerja di jalur perakitan, melakukan pekerjaan terberat, bekerja lebih dari 10 jam sehari, begitu lelah hingga hampir tidak bisa menegakkan punggung. Ditambah lagi, malnutrisi jangka panjang dan ketegangan mata, membuat penglihatannya semakin buruk, hampir sampai titik buta. Sekarang dia tinggal bersama putrinya yang berusia 16 tahun, Lily, di sebuah kamar sewaan, di ujung barat, di lingkungan tertua dan paling buruk. Dengan tangannya yang berdarah, dia membawaku kembali dari pantai, menarikku kembali dari ambang kematian. Sekarang, aku seorang taipan luar negeri bernilai puluhan miliar rupiah, dan penyelamatku, tepat di depan mataku, telah disiksa oleh binatang penghisap darah, selama 32 tahun penuh. Jika aku, Arthur Vance, pura-pura tidak tahu, apakah aku masih manusia. Kevin, sampaikan perintahku. Kerahkan dari markas grup fans dana 20 miliar rupiah. Dan kumpulkan tim hukum papan atas provinsi, detektif swasta terbaik, dan semua pengawal, dan kerahkan mereka semua ke ujung barat. Aku ingin binatang Howard Hayes itu mengembalikan setiap sen yang ditelannya dan berutang pada Samantha 1000 kali lipat dalam 3 hari. Aku ingin seluruh grup Hayes dihancurkan total. Samantha, keluar sana. Kamu akan menandatangani kontrak ini hari ini, suka atau tidak, kamu tidak punya pilihan. Martha, tentang sewa bulan ini, bukankah saya sudah membayarnya? Itu untuk bulan lalu. Sewa naik 2 kali lipat mulai hari ini.
Kamu punya 3 hari untuk menandatangani. Atau keluar. Nyonya Higgins, ibu saya memiliki penglihatan yang buruk. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi. HMPH? Tidak bisa cari tempat? Apa hubungannya dengan saya? Sewa sudah naik. Tidak mampu? Kalau begitu kemasi barangmu. Dia tidak perlu menandatangani. Siapa kamu? Urus urusanmu sendiri. Nyonya Higgins, Anda secara konsisten gagal mengikuti perjanjian dengan menaikkan sewa dan berulang kali membebankan penyewa biaya tambahan tanpa alasan yang jelas. Ini telah sangat mempengaruhi kehidupan normal para penyewa. Kami telah menerima banyak keluhan. Kami telah mengumpulkan bukti yang cukup. Sesuai peraturan, kami mengakhiri perjanjian sewa. Untuk hal-hal lebih lanjut, kami akan menyelesaikannya melalui saluran resmi. Martha, hal ini nyata. Ini bukan sekadar gertakan. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Saya selama ini baik-baik saja dengan Samantha. Kamu tahu persis apa yang telah kamu lakukan. Pergi. Saya pergi. Siapa? Siapa kamu? Samantha, ini aku, Arthur. Arthur? Bukankah kamu? Mereka semua bilang padaku kamu meninggal di luar negeri. Aku tidak mati. Sudah 32 tahun, dan aku kembali. Arthur fans, silakan duduk. Tempatnya kecil. Hampir tidak ada tempat untuk berdiri. Jangan pedulikan tempatnya. Lily, ambilkan Arthur segelas air. Pakai cangkir enamel yang bersih. Samantha, selama ini, kamu tinggal di tempat seperti ini? Tempat ini baik-baik saja. Sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin, dan dekat dengan sekolah Lily. Aku semakin tua, memiliki atap di atas kepala, itu sudah cukup bagiku. Tapi tadi, kamu bahkan tidak bisa membayar sewa. Tuan tanah itu, dan saat itu, Howard Hayes, bagaimana mereka memperlakukanmu? Yah, Howard Hayes adalah pengusaha besar. Dia sudah lama tidak ada urusan dengan kita. Sebenarnya, aku baik-baik saja. Aku kerja manual di pabrik. Aku menghasilkan uang yang cukup setiap bulan. Lihat Lily, dia sudah tumbuh tinggi. Dan nilainya bagus. Ibu, berapa lama ibu akan terus berbohong? Lily, saat orang dewasa sedang bicara, bukan tempatmu untuk menyela. Arthur, ibuku berbohong padamu. Kami tidak baik-baik sama sekali. Ibuku bekerja untuk membiayai sekolahku. Dia menghabiskan sepanjang hari di jalur perakitan, bekerja 14 jam non-stop. Matanya rusak karena asap lem beracun dari pabrik. Howard Hayes itu tidak hanya mencuri rumah lama keluarga kami, tapi juga membuat semua pabrik di daerah itu menolak mempekerjakan ibuku. Untuk menghemat biaya sekolahku, dia hanya makan sekali sehari. Setiap makan cuma sayur asin dan roti dingin. Dokter bilang kalau dia tidak ke rumah sakit, dia akan buta di kedua matanya. Arthur, kita hampir tidak bisa bertahan. Lily, cukup. Cukup, hentikan, ikut aku. Di tempat kumuh di kota tua ini, kita tidak akan tinggal sehari lagi. Aku akan membawamu ke rumah sakit terbaik di provinsi untuk matamu. Aku akan membelikanmu rumah besar. Aku akan menyekolahkan Lily ke sekolah terbaik. Ikut aku.
Arthur, sudah kubilang, aku tidak butuh bantuanmu. Kenapa? 32 tahun lalu, aku menggendongmu pulang dari pantai. Karena kau adalah jiwa yang hidup. Aku memberikan semua tabunganku karena kupikir kau berbakat dan tidak seharusnya terjebak di desa pegunungan miskin itu. Aku, Samantha, menyelamatkanmu, membantumu, bukan untuk mengambil apapun darimu, tapi karena aku ingin. Jika kau masih menghormatiku, duduklah dan minum segelas air, dan aku akan senang. Jika kau datang untuk mengasihaniku, maka keluarlah sekarang. Keluar! Kasihan, Samantha. Di matamu, apakah aku, Arthur, benar-benar hanya binatang yang tidak tahu berterima kasih? Buka matamu dan lihat aku. 32 tahun lalu, seluruh desa mengira aku sudah mati, memanggilku pembawa sial, dan ingin membuangku kembali ke laut untuk memberi makan ikan. Siapa yang menggali pasir dengan tangan kosong dan mengangkat potongan kayu kapal karam itu? Siapa yang menggunakan bahunya untuk menggendongku, selangkah demi selangkah, kembali dari ambang kematian? Itu kamu, Samantha. Tanpamu, aku, Arthur, akan membusuk di pantai berlumpur itu 32 tahun lalu. Hidupku milikmu. Samantha, ini bukan amal, ini membayar hutang budi. Surga tidak mengambilku, membiarkanku hidup sampai hari ini, bukan untukku duduk di atas kekayaan tak terbatas, sambil melihat tak berdaya penyelamatku tinggal di sini, diintimidasi oleh preman, dan bahkan tidak mampu membayar pengobatan. Samantha, jika kamu menolak bantuanku, maka kamu menghukumku, Arthur, untuk membawa seumur hidup rasa bersalah atas dosa yang tak terampuni, menjadi orang tak tahu terima kasih yang disambar petir. Aku bilang, kamu pindah dari tempat ini, suka atau tidak. Suka atau tidak. Atas semua penderitaan yang kamu alami. Mereka yang menyakitimu, mereka yang mencuri darimu, dan mereka yang mengintimidasimu, aku, Arthur, bersumpah akan memastikan mereka mendapatkan hukuman yang pantas. Samantha, aku mohon, pikirkan Lily, dia baru 16 tahun, dia harus hidup tanpa beban, belajar di ruang kelas yang lebih bagus, menikmati masa mudanya dengan bebas, dulu di dermaga. Saat kau memberiku uang terakhirmu, saat kau menekannya ke tanganku, apa yang kau katakan padaku, ingat. Arthur, jika kau sukses besar, bantu lebih banyak orang yang membutuhkan, jangan seperti aku, terjebak dalam kekacauan ini selamanya. 32 tahun, kata-kata itu, aku, Arthur Vance, tidak pernah melupakannya, bahkan sehari pun. Aku membangun sekolah di luar negeri dan rumah sakit, menjadi sponsor ribuan anak-anak seperti Lily. Aku melakukannya. Setiap harapan yang kau miliki, semuanya aku wujudkan, tapi aku membantu semua orang di dunia, tapi aku merindukanmu. Bagaimana aku menghadapi hati nuraniku sendiri? Aku mohon, biarkan aku membantumu. Jangan biarkan aku menjadi sampah tak berguna yang tak bisa melindungi penyelamatku, oke? Arthur, aku percaya padamu, baiklah, aku percaya padamu, oke? Aku akan pindah, aku akan ikuti katamu. Tapi Arthur, kau tidak kenal Howard Hayes. Dia bukan lagi anak desa yang dulu. Dia adalah ketua grup Hayes. Asetnya bernilai ratusan juta dolar. Selama 32 tahun, aku masih tidak tahu kenapa dia begitu kejam mengincarku di setiap langkah. Aku tidak ingin kau terseret ke dalam kekacauan ini, karena kau tidak bisa mengalahkannya. Howard Hayes memiliki aset ratusan juta dolar, dan kekuasaan yang sangat besar, HMPH, Howard Hayes bahkan tidak sebanding dengan seekor semut. Tuan Hayes, sesuatu yang besar terjadi. Tuan Hayes. Nenek sihir tua itu, Samantha, dia mendapatkan seorang pendukung. Seorang pendukung? Di kota ibu kota ini, akulah gunungnya. Kelelawar buta yang bahkan tidak bisa membeli obat itu? Pendukung apa yang bisa dia cari? Itu seorang pria tua. Dia berpakaian sederhana, tapi dia datang dengan rombongan yang cukup besar.
Hari ini dia membawa pengacara untuk membuat masalah. Dia merobek perjanjian sewa, dan dia mengancam akan membuatmu kehilangan segalanya dan membusuk di penjara. Hahaha. Membuat saya membusuk di penjara? Lelucon sekali, HMPH, omongan besar sekali. Petik. Samantha pembawa sial itu, di usianya, dia belajar untuk bergaul dengan pria sembarangan. Beberapa pria tua sembarangan entah dari mana, melambaikan beberapa buku hukum usang, berani datang pamer di wilayahku. Orang asing orang tua dari luar kota, muncul dengan 2 buku hukum usang, dan berani bersikap keras di wilayahku. Ayah, nenek sihir tua itu pasti ingin mati. Kami dulu mengambil tanah orang tuanya, memotong sumber penghidupannya selama ini, dan dia menerimanya seperti anjing yang ditendang. Sekarang dia mencari bala bantuan, dan berpikir dia bisa membalikkan keadaan. Mau aku bawa beberapa orang dan singkirkan orang tua itu? Kenapa pakai palu godam untuk memecahkan kacang? Grup Hayes sedang menawar proyek jutaan dolar di ujung barat. Saat ini, kita tidak bisa membuat keributan besar. Tapi nenek sihir tua itu, dia sangat ingin cari masalah. Dia perlu diberi pelajaran. John, bawa beberapa orang dan pergilah ke ujung barat. Usir orang tua yang usil itu keluar dari ibu kota. Adapun Samantha, aku akan membuatnya mengerti bahwa di ibu kota, dia akan hidup sebagai pengemis selamanya. Dia tidak akan pernah bisa menegakkan kepala seperti manusia. Hampa. Jangan khawatir, ayah. Mengganggu seorang wanita tua dan anak nakal adalah spesialisasiku. Malam ini, akan kutunjukkan pada mereka arti putus asa yang sesungguhnya. Jangan khawatir, Samantha. Mulai hari ini, meskipun langit runtuh, aku, Arthur Vance, akan menahannya untukmu. Kita hanya... Oh, pemandangan menangis yang cukup, ya, nenek sihir tua, jangan coba-coba, ambil anak perempuan bajingan kecilmu, dan enyahlah dari ujung barat sekarang juga. Jika kau tinggal 1 menit lagi, aku akan hancurkan tempat ini berkeping-keping. Dan kau, orang tua, dari yang Martha katakan padaku, kau pecundang tua mencoba menjadi pahlawan, ya, urus urusanmu sendiri. Tahu posisimu. Jangan pertaruhkan tabungan hidupmu dan kehilangan semuanya. Jangan sentuh dia. John Hayes, kembali dan beritahu ayahmu. Aku akan melupakan hutang lama. Aku akan menyerahkan rumah juga. Kami akan pindah hari ini. Dia hanya orang luar, orang biasa. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Hahaha. Nenek sihir tua, kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, dan kau khawatir tentang orang sembarangan. Baiklah, tidak ada yang pergi hari ini. Beraninya kau. Kau kelelawar buta. Apakah kau tahu siapa orang ini adalah? Berani sekali kamu, kelelawar buta. Kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu sekarang? Saya tidak peduli siapa dia. Kecuali ayahku, Howard Hayes, tidak ada orang lain yang penting. Siapa dia? Seorang pria tua dengan 1 kaki di dalam kuburan? Atau dia Tuhan sendiri? Dengar saya. Pria yang berdiri di depanmu adalah ketua konsorsium Vance, pria terkaya di timur bernilai ratusan miliar rupiah. Tuan Arthur Vance. Apa, Arthur Vance? Kau pria terkaya di timur? Hahaha. Konsorsium Vance. Pria terkaya bernilai ratusan miliar rupiah? Lucu sekali. Dia berpakaian seperti pengemis, seorang pria tua dan seorang nenek sihir tua. Kalau kalian menyewa aktor, setidaknya carilah yang bagus. Kalau dia bernilai ratusan miliar rupiah, saya presiden, mencoba membodohiku. Anak-anak, usir pria tua ini keluar. Mari kita lihat apakah ratusan miliar rupiahnya bisa menyelamatkan pantatnya. Sepertinya Howard Hayes benar-benar mengajarimu dengan baik. Sama seperti dia dulu. Masih pura-pura di ambang kematian? Tangkap dia. Ini. Bagaimana bisa begini? Semua mobil ini. Semua orang ini. Tuan Vance, saya benar-benar sombong. Saya monster. Saya tidak tahu Anda adalah ketua konsorsium Vance. Tolong. Saya mohon, lepaskan saya.
Saya juga ada hubungan keluarga dengan Samantha, loh. Kita semua satu keluarga, kan? Keluarga. 32 tahun lalu, dia mencuri uang penyelamat yang saya berikan pada Samantha. Selama puluhan tahun, dia terus merencanakan tipu daya. Saat dia menghancurkan hidup Samantha, apakah dia pernah memikirkan keluarga? Katakan pada Howard Hayes hari-hari baiknya sudah berakhir. Saya akan membuat grup Hayes bangkrut total. Saya akan membuatmu dan ayahmu berlutut tanpa apa-apa di depan Samantha. Samantha, Lily, aku akan membawa kalian berdua ke rumah baru kita. Masuk. Arthur Vance, katakan yang sebenarnya. Selama 32 tahun, apa sebenarnya yang kamu lakukan di luar negeri? Kamu tidak hanya bisa memanggil jurusita dan pengacara, tapi kamu juga bicara dengan percaya diri. Jadi sebenarnya siapa kamu sekarang? Samantha, sekarang, di luar negeri, aku adalah ketua konsorsium Vance, bernilai ratusan miliar rupiah. Ano. Dulu saat kamu menaikkanku ke kapal itu, kamu bilang aku punya bakat, aku tidak mengecewakanmu. Ratusan miliar. Arthur, bagus, itu hebat, syukurlah. Tuan Vance. Aku sudah menemukannya. Samantha, kebenaran penderitaanmu selama 32 tahun sudah terungkap semua. Katakan padaku. Setiap tanggal 10, induk semang Martha Higgins menerima pembayaran sebesar tepat Rp50.000. Pembayarnya adalah perusahaan cangkang di bawah grup Hayes. Perwakilan hukumnya adalah ipar laki-laki Howard Hayes. Itu bukan sekadar nasib buruk. Itu adalah Martha Higgins yang menerima uang dari Howard Hayes. Setiap kali Samantha bekerja keras dan menabung sedikit uang, Martha akan mencari alasan untuk menaikkan sewa, memotong uang, dan mencari masalah. Semua untuk menargetkanmu. Howard Hayes. Kenapa dia menargetkanku sampai sejauh ini? Karena dia merasa bersalah. Samantha, 32 tahun lalu, puluhan surat yang kukirim ke rumah dari luar negeri, dan uang tunai sebesar Rp50.000 semuanya digelapkan oleh Howard Hayes yang berkolusi dengan kepala desa Richard Cole. Samantha, 32 tahun lalu, dari luar negeri, puluhan surat yang saya kirim pulang dan Rp50.000 dalam bentuk tunai semuanya dicegat oleh Howard Hayes dan sekretaris partai desa, yang mengambilnya untuk diri sendiri. Dia memanfaatkanmu dan mencuri uangku, pergi ke kota dan mendirikan perusahaan bahan bangunan, dan mengembangkannya menjadi sebuah perusahaan dengan aset ratusan juta rupiah, Hayes Group. Dia takut kejahatan masa lalunya terungkap, jadi dia memalsukan kematianku dan menekanmu. Dia ingin menjaga kita agar tidak pernah bertemu satu sama lain. Dan itu belum semuanya. Samantha, setelah kamu datang ke kota, kamu membuka lapak, membuka toko camilan, dan menjual sayuran dari gerobak. Setiap kali kamu mulai maju, seseorang akan menggunakan berbagai cara untuk mengacaukan bisnismu. Orang-orang itu, setiap bulan, akan pergi ke Hayes Group untuk mengambil biaya layanan tetap. Ternyata, bukan karena aku kurang kemampuan, atau karena aku bernasib buruk. Tapi seseorang telah mencekiku selama 32 tahun, menahanku. Aku akan membuat Howard Hayes menerima hukuman yang pantas. Kevin, sekarang juga, dapatkan dari negara tim hukum papan atas dan charter penerbangan untuk mereka malam ini ke ibu kota. Aku ingin mereka membentuk tim 100 pengacara. Dan, Samantha, jangan takut. Kali ini, aku akan membuatnya, di depan semua orang, meminta maaf padamu. Howard Hayes itu, bukankah dia kaya dan berkuasa? Pikir dia bisa lolos dari segalanya? Maka aku akan menyeretnya ke pengadilan. Dan biarkan dia diadili. Di bawah sorotan setiap kamera berita, hukum dia untuk kehilangan segalanya, dan biarkan dia membusuk di penjara.
Tuan Vance, Nona Hayes. Saya sudah meninjau kasus ini. 32 tahun lalu, pihak lain menggelapkan properti Nona Hayes dan Rp50.000. Mengingat waktu yang sudah berlalu dan kurangnya bukti, jika kita hanya mengincar itu, secara hukum, kita tidak akan bisa menjeratnya. Jaksa Ross? Jadi kita tidak bisa menyentuhnya? Jangan khawatir, kalian berdua. Setelah menyelidiki kasus ini, saya curiga bahwa jalan menuju kekayaannya kotor. Kami menyelidiki keuangan perusahaan Howard Hayes. Kami menemukan bahwa dalam operasinya, ia menggunakan banyak metode curang. 15 tahun lalu, ia dengan jahat memasang jebakan untuk sebuah pabrik bahan bangunan yang sedang kesulitan. Melalui injeksi modal palsu dan kontrak ganda, ia mengambil aset senilai puluhan juta hanya dengan beberapa ratus ribu, dan mengantonginya. Diduga melakukan penggelapan properti besar-besaran, ditambah penipuan keuangan dan operasi bisnis ilegal. Sekarang, kita hanya perlu mengumpulkan rantai bukti yang lengkap, dan kita bisa memasukkan Howard Hayes ke penjara. Dengan uang kotor ini, ia menjadikan dirinya seorang tokoh besar. Dia menggunakan uang kotor itu untuk menjadi bos besar. Tapi dia bahkan tidak meninggalkan aku dan ibuku tempat tinggal. Jaksa Ross, mengenai bagaimana selama bertahun-tahun Howard Hayes menyebabkan bisnis Nona Hayes gagal, bisakah kita membuatnya bertanggung jawab? Howard Hayes menyebabkan Nona Hayes kerusakan fisik dan emosional yang parah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang berkelanjutan. Setelah kita mengajukan gugatan, dia tidak hanya akan menghadapi hukuman gabungan untuk beberapa pelanggaran tetapi juga harus membayar ganti rugi perdata yang sangat besar. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Sungguh, apa yang ditabur, itulah yang dituai. Arthur Vance. Terima kasih. Howard Hayes, segala yang dia miliki hari ini, mulai dari mobil mewah dan mansionnya, hingga grup Hayes dengan aset ratusan juta rupiah, setiap bagian darinya diperoleh dengan memeras orang lain sampai habis. Aku tidak hanya akan membuatnya membayar secara legal, tetapi di dunia bisnis, aku juga akan membuatnya mengembalikan semua yang seharusnya tidak dia ambil. Buat dia kehilangan segalanya dan masukkan dia ke penjara. Hamha. Melawanku, Howard Hayes, kamu mencari mati? Ayah, tolong. Kita berurusan dengan orang besar. Semuanya sudah berakhir. Benar-benar selesai. Kenapa panik? Lihat dirimu sendiri. Bukankah itu cuma memberi pelajaran kepada seorang tua orang luar? Kamu terlalu sering mengejar wanita sampai nyali kamu hilang. Kamu sampah yang menyedihkan. Bukan itu. Ayah, itu bukan orang tua biasa. Itu Arthur Vance. Dia pria terkaya dari konsorsium Vance. Arthur Vance. Dia membawa ratusan pengawal. Mereka mengepung seluruh pemukiman kumuh. Hahaha. Arthur Vance. Siapa Arthur Vance ini? Aku sudah di ibu kota selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak pernah mendengar nama itu. Kamu takut oleh figuran sampai ngompol. Aku susah payah menempatkanmu sebagai pemimpin, dan kamu biarkan orang tua bodoh menakuti kamu seperti ini? Di ibu kota ini. Selain keluarga papan atas, siapa yang berani menyentuhku? Howard Hayes, kamu benar-benar aib. Tuan Hayes. Tuan Hayes. Masalah besar. 5 pemasok hulu teratas kita baru saja mengirim surat resmi pada saat yang sama. Mulai sekarang, mereka menghentikan semua pasokan untuk kita. Mulai minggu depan, biji, batu bara, semua pengiriman berhenti. Apa katamu? Menghentikan pasokan? Apakah mereka gila? Bagaimana dengan denda? Mereka bilang lebih baik membayar denda, bahkan jika itu membuat mereka bangkrut. Mereka tidak akan menandatangani satu kontrak pun dengan kita, dan aku sendiri yang bertanya pada mereka. Tuan Brooks, ini Howard Hayes. Tentang bahan baku Anda. Apa artinya ini? Aku mengatakan yang sebenarnya. Konsorsium Vance. Ini tidak mungkin. Ayah, aku baru saja memberitahumu. Kita selesai. Dan kau menyebutku sampah. Dia Arthur Vance dari konsorsium Vance? Selidiki. Selidiki sekarang. Cari tahu semuanya. Arthur Vance ini, dari mana asalnya?
Kenapa dia mengejarku? Pergi sekarang. Bergerak. Tuan Hayes, ketemu. Ketemu semuanya. Arthur Vance itu, ketua konsorsium Vance. Katanya, siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bersekongkol melawanku? Aku, Howard Hayes. Arthur Vance 32 tahun lalu dalam bencana laut, diselamatkan oleh Samantha Hayes. Dia membalas kebaikan Samantha. Mustahil. Benar-benar mustahil. Orang yang bahkan tidak bisa menemukan orang tuanya. Kakinya benar-benar busuk saat itu. Aku sendiri yang menyebarkan berita kematiannya. Bagaimana dia bisa jadi ketua? Palsu. Semua palsu. Ayah. Apa yang ayah katakan? Dia pecundang tua dari dulu. Ayah. Ayah menghancurkanku. Ayah menghancurkan seluruh keluarga kita. Diam. Dasar sampah tidak berguna. Halo. Siapa ini? Howard Hayes. 32 tahun, dan kau bahkan tidak mengenali suaraku? Aku penasaran siapa ternyata. Jadi Tuan Vance. Langkah yang cukup berani. Begitu kembali, kau potong pemasokku. Tapi, apa kau pikir karena kau membuat uang kotor di luar negeri, kau bisa kembali dan pamer kekuasaan? Howard Hayes, besok jam 10 pagi, datanglah ke kantor pusat konsorsium Vance. Ayah, dia ingin kita pergi besok? Kita hancur. Benar-benar hancur. Belum berakhir. Kita belum tahu siapa yang akan menang. Sekuat apapun Arthur Vance, dia tetap orang luar. Besok aku akan menemuinya sendiri. Kita lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Arthur Vance. Kita lihat saja nanti. Oh, Arthur Vance. Oh tidak. Ketua Vance. 32 tahun, dan lihat dirimu. Burung pipit berubah menjadi burung phoenix. Kau memanggil kami, ayah dan anak, ke sini hari ini, dan bahkan mengundang sepupuku tersayang. Apakah kau berencana untuk bernostalgia? Atau kau berencana menghancurkanku dengan ratusan miliarmu? Howard Hayes, selama 32 tahun kau mencuri uang yang kutinggalkan untuk Samantha. Selama 13 tahun, kau telah menggunakan segala cara-cara terlarang untuk secara jahat menyabotase mata pencahariannya. Hari ini aku memanggilmu ke sini untuk memberimu satu kesempatan terakhir, berlutut dan minta maaf pada Samantha. Hahaha. Berlutut dan minta maaf pada kelelawar buta? Arthur Vance. Apakah otakmu membusuk karena di luar negeri? Aku menjalankan bisnis bersih selama 30 tahun, kau bilang aku menghancurkannya. Di mana buktinya? Hukum itu soal bukti. Arthur Vance, aku akui kau kaya sekarang, kau bisa menekan pemasokku. Tapi biarkan aku memberitahumu, akunku lebih bersih dari wajahmu. Semua kontrak dan aliran kas sepenuhnya legal. Kau ingin menggunakan hukum untuk menghancurkanku? Kau bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambutku, apalagi menggugatku. Howard Hayes, kau telah melakukan begitu banyak hal-hal jahat dan kejam. Apakah kau tidak takut akan pembalasan? Pembalasan? Aku tinggal di mansion dan mengendarai mobil mewah sekarang. Ini pembalasanku, Samantha. Jangan kira kau telah menemukan pria kaya sembarangan, dan itu akan membalikkan keadaan. Seluruh dunia bisnis ibu kota adalah jaringanku. Tidak peduli seberapa kuat Arthur Vance, dia tetap orang luar. Tidak percaya. Baik. Howard, sampai jumpa di pengadilan. Baik, pengadilan. Arthur Vance. Aku memiliki tim hukum terbaik di ibu kota. Kau ingin menggugatku? Aku akan memperpanjangnya selama bertahun-tahun, bahkan 1 dekade. Kita lihat siapa yang bertahan lebih lama. HMPH. Howard Hayes terkenal sangat licik. Jika dia menolak mengakuinya, apakah kita benar-benar tidak berdaya menghadapinya? Samantha, jangan khawatir. Alasan Howard Hayes berani begitu sombong sekarang adalah karena dia pikir dia pintar. Dia belum tahu kalau saya sudah mengerahkan tim 100 pengacara, dan menggunakan teknologi, saya sudah melacak sepenuhnya tujuan akhir dari semua rantai dana ilegal di balik layarnya. Semua penyamarannya. Bagi saya lebih buruk dari kertas bekas. Saat pengadilan dibuka, itulah akhirnya.
Orang luar tetaplah orang luar. Kamu mau menakut-nakuti siapa, hah? Kembali dan bilang ke bagian keuangan untuk membakar semua buku akun. Kau dengar aku? Aku bilang-bilang ke bagian keuangan untuk membakar semua buku akun. Siapa kau sebenarnya? Di mana Leo? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tenang, Tuan Hayes. Jika saya adalah orang Arthur Vance, keadaannya tidak akan seperti ini sekarang. Anda bukan orang Arthur Vance? Lalu siapa sebenarnya Anda? Musuh dari musuhku adalah temanku, Tuan Hayes. Ada orang lain yang ingin melihat Arthur Vance menderita, bukan hanya Anda. Ketua Vance. Anda mentransfer 20 miliar rupiah dalam 1 bulan. Saya dengar itu untuk seorang wanita desa dari distrik lama. Uang ini milik keluarga Vance. Atau itu uang pribadimu, Arthur? Colin, kita bisa bahas ini nanti. Di depan semua anggota Dewan Direksi, apakah kamu berani menunjukkan kepada semua orang kemana perginya 20 miliar rupiah itu? $20 miliar itu atas namaku. Itu dividen hakku. Menurut peraturan perusahaan, ketua berhak, setelah mengajukan, mentransfer hingga 2 kali nilai ekuitasnya sendiri. Departemen Keuangan penuh dengan orangmu. Kamu memindahkan jumlah besar untuk seorang wanita. Bagaimana dengan reputasi keluarga Vance? Dia penyelamatku. 32 tahun lalu, aku hanyut ke pantai terpencil. Dia menghabiskan semua tabungannya untuk membawaku, dengan kakiku setengah hilang, keluar dari lumpur dan pasir. Sekarang dia menderita selama 32 tahun. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Arthur. Dia yang menyelamatkanmu saat itu? Gadis desa nelayan itu? Ya, tetua Vance, moto keluarga Vance, balas budi, aku tidak berani melupakannya. Anugerah penyelamat jiwa. Memberi sekitar 1 juta saja sudah cukup. Tapi kamu mentransfer 20 miliar rupiah. Itu memperlakukan keluarga Vance seperti orang bodoh. Rahmat penyelamat hidup itu. Beri aku sekitar 1 juta rupiah saja. Kamu mentransfer 20 miliar rupiah. Itu berarti memperlakukan keluarga Vance seperti sekumpulan orang bodoh. Dalam 3 hari, aku akan menyerahkan laporan keuangan. Adapun bulan lalu, apa yang kau lakukan di belakangku, kau tahu betul. Apakah kau punya bukti? Gerakan-gerakan kecilmu itu, berapa lama kau pikir bisa menyembunyikannya dariku, Colin Vance? Aku akan menuntaskan ini sampai akhir. Dan kan? Bicara. Wakil Presiden Vance, Howard Hayes menghubungi kami. Dia bersedia bertemu denganmu. Berikan alamatnya. Malam ini jam 8, tempat biasa. Arthur Vance. Kau pikir menyebut penyelamatmu bisa menjatuhkanku? Sebelum kau kembali, grup Vance adalah milikku. Kau mencuri posisiku. Sekarang kau ingin menggunakan aturan keluarga untuk memerintahku? Samantha, tunggu saja. Aku akan membuat mereka yang mengganggumu membayar harganya. Tuan Vance, saya temukan apa yang Anda minta. Colin Vance, dalam sebulan terakhir, diam-diam menghubungi 6 anggota dewan, dan dia menggunakan dana off-book. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Tuan Vance, bukti ini cukup untuk mengusirnya dari dewan. Belum cukup? Dia membangun pengaruhnya di keluarga Vance selama 30 tahun. Akarnya dalam. Ini hanya akan menggores permukaan. Tidak akan mengusirnya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Hanya menonton dia bergabung dengan Howard Hayes? Biarkan dia bergerak. Jika dia tidak bergerak, bagaimana aku tahu di mana kartu trufnya? Dia pikir dengan menghubungi Howard Hayes, dia bisa menjatuhkanku.
Buat dia bergerak, dia tidak mau. Bagaimana saya tahu di mana kartu-kartunya? Dia pikir dengan berhubungan dengan Howard Hayes, dia bisa menjatuhkan saya. Dia pergi ke Howard Hayes, dan semua bukti di pihak Howard akan muncul dengan sendirinya. Saya menunggu gerakannya. Semakin besar, semakin bersih penjatuhannya. Mengerti. Maka saya akan mengawasi Colin Vance. Silakan. Ingat, hanya amati, jangan bertindak. Samantha, kamu telah menderita selama 32 tahun. Kali ini, saya akan mencabut mereka semua. Jangan ampuni seorang pun. Wakil Presiden Vance, akhirnya Anda datang. Saya sudah menunggu Anda hampir 1 jam. Tuan Hayes, ada apa buru-buru? Bagaimana mungkin tidak? Arthur Vance itu memutus semua pemasok saya. Arus kas perusahaan hampir beku. Dia bilang akan menggugat saya. Dia ingin membuat saya kehilangan segalanya. Tidak ada yang lebih ingin daripada saya untuk menjatuhkan Arthur Vance itu. Tuan Vance, Anda harus membantu saya. Tuan Hayes, silakan duduk dulu. Apakah Anda tahu kapan Arthur Vance pertama kali masuk ke keluarga Vance? Lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia berada di luar negeri, diakui oleh seseorang, dan dibawa kembali ke keluarga Vance. Pada saat itu, kakek saya sudah mempersiapkan saya sebagai penerusnya selama 10 tahun penuh. Begitu Arthur Vance kembali, semua orang berputar di sekelilingnya. Kakek saya berubah pikiran pada hari itu juga. Dia meninggalkan posisi ketua untuknya. Hai, saya tumbuh di keluarga Vance. Untuk keluarga ini, saya tidak pernah sekalipun bangun terlambat. Dan Arthur Vance, dia di luar sana entah berapa lama, dan begitu dia kembali, dia mengambil tempatku. Posisinya ini awalnya milikku. Wakil Presiden Vance, kita sama, Anda dan saya. Posisi Anda diambil dari Anda, dan bisnis saya diambil dari saya. Jika kita bersatu, kita akan mengusirnya dari grup Vance. Tuan Hayes, saya sudah menunggu Anda mengatakan itu. Wakil Presiden Vance, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Tuan Hayes, kamu harus mengerti, Arthur Vance sekarang bukan orang biasa. Dia adalah ketua konsorsium Vance. Di belakangnya ada seluruh sumber daya keluarga Vance di luar negeri. Secara langsung, kamu tidak bisa mengalahkannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Biarkan dia menginjak-injakku seperti itu? Jika kekuatan tidak berhasil, maka kita main kotor. Kita bagi menjadi 2 front. Kamu urus bagian luar, aku urus bagian dalam. Di luar, aduk-aduk situasi untukku. Opini publik, internet, media. Buat sejelek mungkin. Dia mewakili Samantha di pengadilan, kan? Lempari dia dengan lumpur, katakan dia menyalahgunakan kekuasaan dan menyogok. Jangan khawatir soal biaya. Aku yang menanggung. Ini urusanku. Aku punya orang posting thread, menyewa troll, semuanya. Jangan takut untuk menghabiskan uang. Saya yang akan mengurusnya. Ini keahlian saya. Saya punya anak buah, buat unggahan, sewa troll internet. Saya tahu semua triknya. Benar. Buat kekacauan yang cukup besar di luar. Dan saya akan punya banyak hal untuk dikatakan di rapat dewan. Maksudmu di rapat dewan, kamu akan menggunakan opini publik untuk menekannya? Mereka yang ada di dewan, orang tua bodoh itu, paling peduli dengan reputasi mereka.
Urusan pribadi Arthur Fans tersebar di seluruh kota akan mempengaruhi harga saham konsorsium Fans. Para direktur itu lebih cemas daripada saya. Kamu urus dewan, dan saya urus bagian luar. Bahkan jika Arthur Fans punya kekuatan super, dia tidak bisa melawan kita di dua front. Sejak dia kembali ke keluarga Fans, saya sudah menunggu kesempatan. Sekarang dia menyerahkan pisaunya dengan tangannya sendiri. Dia menghabiskan 20 miliar rupiah untuk seorang wanita. Begitu ini bocor, kita bahkan tidak perlu mengarang cerita. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Tuan Hayes, untuk kesuksesan kita. Kali ini, kita akan menjatuhkannya, dan dia tidak akan pernah bangkit lagi. Arthur Fans. Aku tak pernah bermimpi akan pernah dalam hidupku duduk di tempat seperti ini minum teh. Mulai sekarang, jika kamu ingin datang, kamu bisa datang kapan saja. Samantha, kamu ingat di pondok dulu, saat kau meraih ke bawah tempat tidur untuk mengeluarkan kotak kaleng itu, di dalamnya ada udang kering dan uang receh. Aku ingat. Itu semua yang kumiliki. Dulu, kakimu setengah busuk, tapi kau masih sangat kuat. Saat itu, kau sebenarnya ingin hidup lebih dari siapapun. Beberapa hari itu, kau pergi ke kota setiap hari, dan kembali untuk membuatkanku sup. Kau hanya makan daun sayur. Itu semua sudah berlalu. Kenapa mengungkitnya? Bagiku, itu tidak akan pernah berlalu. Tuan Fans, ada yang salah. Ada apa? Howard Hayes sudah bergerak. Dia membeli puluhan media online. Sekarang internet penuh dengan pesan fitnah tentang Anda. Fitnah apa? Biarkan aku lihat. Apa ini semua? Berani mereka menulis omong kosong ini? Mereka bilang Anda menyalahgunakan kekuasaan, mengabaikan hukum, dan menindas bisnis lokal. Mereka bilang Anda menggunakan 20 miliar rupiah untuk menyuap sistem peradilan. Mereka bahkan mengarang masa lalu kelam Anda di luar negeri, semua omong kosong. Arthur. Kamu tidak pernah melakukan semua itu. Berani mereka memutarbalikkan fakta seperti ini? Tenang saja. Biarkan mereka menulis. Biarkan mereka menulis. Mereka merusak reputasimu. Ini yang selama ini aku tunggu-tunggu. Tidak, Arthur. Aku kenal betul Howard Hayes. Dia serakah tak kenal puas, dia penindas yang lemah dan takut pada yang kuat, tapi dia tidak punya nyali untuk menyerangmu seperti ini. Pasti ada yang bermain di belakangnya. Ada yang memberi ide, membuka jalan untuknya. Kamu benar. Dan apa kamu tidak sadar, dia menggerakkan banyak orang untuk menjelekkanmu. Itu bukan jumlah uang yang kecil. Arus kasnya saat ini sudah aku potong. Pemasok memutus hubungan dengannya. Dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan sejumlah besar uang untuk memanipulasi opini publik. Jadi ada yang mendanainya. Siapa yang mau mendanai Howard Hayes untuk menyerangmu? Di antara orang yang Howard kenal, siapa yang punya kekuatan finansial seperti itu? Itu seseorang di dalam grup Fans. Sepupuku, Colin Vance. Tuan Fans, kami sudah melacaknya. Dana untuk troll internet Howard Hayes melewati 3 lapis perusahaan cangkang. Pemilik akunnya bukan Howard Hayes. Itu seseorang di dalam konsorsium Fans. Itu Colin Vance. Colin Vance menginginkan posisiku. Dia sudah mengincarnya sejak lama. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Aku biarkan mereka menyelesaikan aksinya sebelum aku naik panggung. Arthur, ada apa antara kamu dan sepupumu, Colin Vance?
Dia sudah lama membenciku. Sejak aku kembali ke keluarga fans, dia mendendamiku. Ayahku adalah putra kedua keluarga fans. Dia meninggal di laut bertahun-tahun lalu. Aku hanyut di lautan selama 3 hari sebelum kamu menyelamatkanku. Saat keluarga menemukanku, Colin sudah dipersiapkan sebagai penerus. Selama 10 tahun penuh, semua sumber daya dan koneksi dibangun di sekelilingnya. Lalu apa yang terjadi? Lalu aku kembali. Aku tidak ingin mengambil apapun, aku hanya ingin melakukan pekerjaan yang baik. Tetapi beberapa hal, kamu tidak bisa menghindari bagaimanapun kerasnya kamu berusaha. Aku berhasil menyelesaikan beberapa proyek besar, membuka pasar luar negeri, dan melipat gandakan bisnis keluarga. Orang-orang tua bodoh itu tidak bodoh, mereka tahu persis siapa yang bisa menghasilkan uang bagi mereka. Kepala keluarga fans mengambil keputusan, dan memberiku posisi ketua. Colin, di depan semua orang, tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi aku tahu apa yang dia pikirkan. Dia menganggap posisi itu miliknya, bahwa aku mengambilnya darinya. Dia tidak pernah mempertimbangkan apakah kegagalan menjadi kepala keluarga fans adalah kesalahannya sendiri. Dia tidak akan berpikir seperti itu. Orang seperti dia, mereka tidak pernah berpikir merekalah masalahnya. Mereka hanya berpikir, orang lain menghalangi mereka. Jadi selama bertahun-tahun ini, dia telah bekerja melawanmu. Secara terang-terangan, dan diam-diam, tanpa henti. Dulu, aku tidak pernah menyentuhnya, karena dia keluarga, bagaimanapun juga. Kami memiliki darah yang sama, tapi dia seharusnya tidak mengincarmu, dia menyentuh seseorang yang seharusnya tidak disentuhnya. Arthur, Samantha, kali ini, aku tidak akan mundur. Lagi pula, dia anggota keluarga fans, berbagi darah yang sama, tapi dia seharusnya tidak menyentuhmu. bermain dengan orang yang salah, Arthur fans. Samantha, dan kali ini aku tidak akan menahan diri. Jadi kapan kau akan bertindak? Tidak perlu terburu-buru. Biarkan Colin Vance dan Howard Hayes bersenang-senang beberapa hari lagi. Tuan Vance, saat ini, seluruh internet menyebarkan rumor tentangmu. Dan Dewan Direksi sudah mulai mendengarnya. Jadi jika mereka terus membuat masalah, Semakin besar kekacauan, semakin baik, Artinya kau ingin mereka mengungkapkan semua kartu mereka? karena semakin tinggi mereka melompat, semakin keras mereka jatuh. Dan jika kita menarik jaring sekarang, kita hanya akan mendapatkan Howard Hayes, karena Colin Vance bersembunyi di bayang-bayang, jadi dia tidak akan tersentuh. Artinya kau harus menunggu Colin Vance keluar dari persembunyian. Benar, membuatnya berpikir dia akan menang, jadi dia akan menunjukkan kartunya. Tuan Vance, Dewan baru saja mengirim kabar. Colin Vance telah menggalang 6 anggota Dewan Direksi. Mereka meminta rapat Dewan Darurat. Dia tidak bisa diam, ya? Kapan? Jam 3 sore ini. Mengerti. Kau siap, Arthur? Aku sudah lama menunggu hari ini. Ayo. Ayo hadapi mereka. Tuan Vance, lebih banyak orang yang datang dari yang kita kira. Bukan hanya anggota Dewan Direksi yang hadir, tetapi beberapa tetua senior dari keluarga Vance juga telah hadir. Sepertinya Colin Vance benar-benar habis-habisan kali ini. Biarkan saya masuk dengan Anda. Tidak perlu. Tunggu saya di sini.
anggota Dewan Direksi dan para tetua, kehadiran yang cukup banyak hari ini. Ada hal penting yang dibahas. Ketua fans. Kami tidak di sini untuk membicarakan bisnis hari ini, tetapi untuk mendapatkan beberapa jawaban. Tuan fans. Rumor-rumor di internet itu, kami tidak mau mempercayainya. Tapi transfer 20 miliar rupiah Anda kini sudah selesai. Reputasi seluruh keluarga fans telah dinodai oleh Anda. Harga saham turun 7% hanya dalam 2 hari. Keluarga fans sudah berbisnis selama beberapa generasi, dan belum pernah ada skandal seperti ini. Arthur, demi seorang wanita asing, Anda telah mempertaruhkan reputasi seluruh keluarga di ujung tanduk. Apakah Anda pikir itu pantas? Arthur, Anda diangkat menjadi ketua oleh kepala keluarga fans. Kami seharusnya tidak bersuara, tapi kali ini, Anda benar-benar berutang penjelasan yang layak kepada keluarga fans. Ketua fans, semua orang menunggu Anda mengatakan sesuatu. Baik. Kalian mau penjelasan? Hari ini, saya akan memberikannya kepada kalian. Baiklah. Kau ingin jawaban? Hari ini, akan kuberikan satu. Perjelas. Silakan. Kemana perginya 20 miliar rupiah itu? Kau menyewa pengacara untuk Samantha, dan detektif untuk menekan grup Hayes, semua dengan uang konsorsium fans. Kami memeriksa catatan keuangan. Uang itu berasal dari kantor pusat fans. Arthur, kau adalah ketua, kau punya wewenang untuk memindahkan dana, tapi kau harus memberi kami anggota pendiri rasa tenang. Wanita itu, sebenarnya apa dia bagimu? Dia penyelamatku. 32 tahun lalu, tanpa dia, aku akan mati di pantai itu. Hah? Penyelamat? Siapa tahu kalau kau menjaganya diam-diam sebagai gundikmu, menggunakan uang keluarga fans untuk menghidupinya? Siapa yang mengatakan itu? Aku secara pribadi membawa Arthur kembali dari luar negeri. Selama puluhan tahun, karakternya kita semua melihatnya dengan jelas, jangan membuat tuduhan tanpa dasar di sini. Arthur, kau adalah kepala keluarga fans. Katakan apa yang perlu dikatakan. Lakukan apa yang perlu dilakukan. 32 tahun yang lalu, Howard Hayes menggelapkan 50.000 rupiah yang saya kirim ke Samantha dan puluhan surat. Selama 13 tahun, dia menindas dan menganiaya dia. Saya sudah mengumpulkan semua ini sebagai bukti dan akan saya serahkan ke pengadilan besok. Saya hanya memindahkan 20 miliar rupiah. Tidak satu sen pun masuk ke kantong saya sendiri, hanya sebagian digunakan untuk biaya hukum dan pengumpulan bukti. Setiap sennya tercatat, semua yang saya lakukan adalah untuk masa depan jangka panjang keluarga fans. Mengenai sisa uangnya, itu hanya persiapan awal. Ini laporan arus kas lengkap dan catatan keuangan. Siapapun yang ragu, periksa sekarang. Ada yang mau berkomentar lagi? Kalau begitu, sudah putus. Hari ini saya mengundang kalian semua ke sini, di depan semua orang, untuk memperjelas satu hal. 32 tahun lalu, saya terdampar di pantai terpencil. Setengah tubuhku terkubur di pasir. Seorang gadis dari desa nelayan berlari dan mengangkatku dengan kakiku yang membusuk keluar dari pasir. Dia menghabiskan setiap sen yang dimilikinya untuk menyembuhkan lukaku. Saat sembuh, aku ingin pergi ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Dia mengambil sisa uangnya dan menekan semuanya ke tanganku. Itulah yang membuatku menjadi diriku yang sekarang. Selama bertahun-tahun, dia bekerja di jalur perakitan, 12 jam sehari, tahun demi tahun. Dia lemah dan sakit-sakitan, hampir tidak makan 1 kali sehari. Semua kemalangannya disebabkan oleh satu orang, sepupunya.
Howard Hayes. Dia menggelapkan uang yang kukirim, memalsukan kabar bahagiaku, dan menjauhkannya dariku selama 13 tahun. Hari ini aku berdiri di sini untuk memberitahu semua orang. Aku akan membiarkan hukum memberikan keadilan yang layak bagi Samantha Hayes. Bu, Arthur di TV. Bu, Arthur sedang menceritakan kisahmu. Bu, tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Lily, ingat, orang baik selalu mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tuan Vance, arus telah berbalik. Seluruh internet berbalik. Baru 2 jam sejak berita itu tayang. Setiap platform media sosial membicarakan Anda dan Samantha, kami punya 6 dari 10 topik tren teratas. Lihat yang ini. Jadi 20 miliar rupiah itu untuk membayar hutang budi. Sangat sepadan. Lebih dari 1 juta suka. Dan yang ini. Siapapun yang membuli penyelamatku, akan aku maki. Aku ikut. Opini publik hanyalah hembusan angin. Angin itu berlalu begitu saja, kuncinya tetaplah bukti. Bukan hanya itu, lihat di bawah. Orang-orang sudah mulai mengorek aib tentang Howard Hayes. Seseorang menemukan catatan lama dari grup Hayes tentang mengeksploitasi karyawan 10 tahun lalu. Mengatakan pabrik mereka menahan upah, memaksa lembur ilegal. Para pekerja pingsan di tempat tidur mereka dan tidak ada yang peduli. Dan orang-orang mengatakan bahan bangunan Hayes perusahaan hanya menggunakan bahan di bawah standar. Rumah-rumah retak dalam 3 tahun. Beberapa pemilik rumah mengajukan gugatan bersama. Yang paling penting, seorang mantan karyawan yang bekerja di grup Hayes pada masa lalu telah tampil ke depan publik untuk bersaksi. Dia bilang dia secara pribadi melihat Howard Hayes memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan kios orang lain. Apakah mereka punya nama? Ya. Dia bilang, dia bersedia bersaksi di pengadilan. Howard Hayes telah menyinggung, terlalu banyak orang selama bertahun-tahun. Dia pikir uang bisa membungkam semua orang. Tapi kau bisa membungkam mereka untuk sementara? Tidak selamanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kau bilang, media-media itu semua di pihak kita? Kenapa mereka semua membelanya? Ayah, ini bukan media yang berbicara untuknya. Ini warganet yang memihaknya. Di komentar-komentar itu tidak bisa diredam. Arthur Vance. Main bagus. Arthur Vance. Kau ingin main opini publik, ya? Tuan Vance, apakah Anda sudah melihat beritanya? Seluruh internet sekarang memakiku. Kapan kau akan bertindak? Kenapa buru-buru? Biarkan dia menikmati momennya. Cepat, jika kita tunggu lagi, aku habis. Arthur Vance. Arthur Vance. Ya? Jadi kau memanipulasi opini publik, ha? Tuan Vance, sudah lihat berita. Sekarang semua orang di internet memaki saya. Kapan kau akan bertindak? Kenapa buru-buru? Biarkan dia menikmati momennya beberapa hari. Buruan, kalau kita tunda lagi, saya habis. Wakil Presiden Vance. Jangan panik. Saya sudah menemukan tim hukum baru untuk Anda. Tim pembela kriminal terbaik di ibu kota. Pengacara utamanya adalah yang memenangkan 3 putusan tidak bersalah berturut-turut. Dia bersedia mengambil kasus saya. Asalkan uangnya siap. Dia setuju. Baik, berapapun biayanya. Arthur Vance membuat keributan besar. Pasti, dia tidak punya banyak bukti tentangmu. Semakin keras dia protes, semakin jelas dia punya sesuatu yang disembunyikan. Hoha, kan sudah kubilang. Dia hanya orang luar, seberapa kuat dia. Dan semakin besar keributan yang dia buat, semakin orang tua bodoh di keluarga Vance akan marah, semakin banyak alasan untuk memakzulkannya. Bagus, serangan dari dalam dan luar, jadi dia tidak bisa menangani 2 front. Kamu jaga benteng di luar. Serahkan media padaku. Dalam 3 hari, aku akan pastikan Arthur Vance tahu dia memilih lawan yang salah. Saya hanya akan mengatakan satu hal hari ini. Gugatan yang saya ajukan terhadap Howard Hayes akan resmi disidangkan dalam 3 hari. Semua bukti telah diserahkan ke pengadilan, semua orang dipersilakan untuk menyaksikan. Tuan Vance, Howard Hayes bilang Anda tidak punya bukti nyata. Kita lihat di pengadilan dalam 3 hari.
Jack Saros? Saya melihat beritanya, Anda mengumumkan persidangan dimulai dalam 3 hari, tetapi Anda memberi saya lebih dari 1 kasus. Kasus-kasus ini semuanya perlu dipersiapkan dengan banyak dokumen dan rantai bukti yang lengkap. Dalam 3 hari sulit untuk menyiapkan semuanya. Berapa banyak orang dan berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Sebut saja, saya hanya butuh kata-kata Anda. Bisakah selesai dalam 3 hari? Tuan Vance, apakah Anda serius? Jika Howard Hayes mendapat 1 hari lagi kebebasan, Samantha akan menderita 1 hari lagi. Jadi saya ingin dia menghadapi hukuman yang pantas secepat mungkin. Baiklah. Dengan kata-kata Anda, dalam 3 hari saya akan menyiapkan semuanya. Jack Saros, terima kasih atas kerja keras Anda. Siapa di sana? Tuan Vance, maaf mengganggu, saya Presiden Kamar Dagang Kota. Presiden Davis. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya dengar Anda baru-baru ini menuntut Howard Hayes, jadi saya ingin mengundang Anda besok minum teh dan ngobrol. Tentu, jam berapa besok? Jam 3 sore di Kedai Teh Pemandangan Agung, saya akan menunggu Anda. Tuan Vance, silakan, duduk. Saya sudah menjadi Presiden Kamar Dagang Kota selama 20 tahun. Saya sudah melihat banyak pengusaha dari luar. Permusuhan antara Anda dan Howard Hayes, saya sudah mendengarnya. Penolong Anda. Dan uang yang digelapkan. Itu situasi yang menyedihkan, pasti. Tapi grup Hayes adalah perusahaan lokal terkemuka. Perusahaan itu memiliki 2.000 karyawan, dan puluhan pabrik pendukung. Jika Anda mengajukan gugatan ini, sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya? 2.000 orang akan kehilangan pekerjaan mereka. Ekonomi lokal akan terpengaruh. Bisakah Anda bertanggung jawab untuk itu? Saya tidak peduli dendam apa yang Anda miliki dengan Howard Hayes. Tapi Howard Hayes tidak salah tentang satu hal. Anda menghancurkan ekonomi lokal, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan mereka. Para pekerja itu, apa kesalahan mereka? Mengapa mereka harus memikul beban untuk penolong Anda? Anda menghasilkan uang di luar, dan kembali. Anda ingin membela seseorang, saya mengerti itu. Tapi jika Anda menjatuhkan Howard Hayes, apa yang akan Anda hancurkan adalah mata pencaharian 2.000 keluarga. Tuan Vance, gugatan ini, hentikan saja. Presiden Davis sudah? Kau bilang perusahaan Howard Hayes itu besar. Tidak bisa disentuh. Kalau begitu, biar kutanya, dia mulai dari apa? Dia menggelapkan uang yang kukirim ke Samantha untuk membuatnya tetap hidup. Dia membangun kekayaannya dari uang kotor itu. Seluruh statusnya, dibangun dari kejahatan. Selama bertahun-tahun ini, dia mengeksploitasi karyawan, menahan upah, dan menghancurkan mata pencaharian. Jangan bilang, sebagai Presiden Kamar Dagang, kau tidak tahu. Dia menghancurkan 32 tahun hidup seseorang. Aku akan melunasi hutang ini. Itu urusan pribadi kalian berdua. Dendam pribadi. Presiden Davis, kau bilang grup Hayes adalah pemimpin lokal, jadi tidak tersentuh, tapi aku bilang padamu, justru karena ia pemimpin, aku harus menuntutnya lebih keras. Jika sebuah perusahaan menjadi besar dan bisa melanggar aturan, dan menginjak hak orang lain tanpa menghadapi konsekuensi, maka di masyarakat ini, berapa banyak yang akan mengambil jalan pintas dan menjadi pelanggar tak bermoral. Kita memiliki semua kekayaan ini, bukan untuk bersenang-senang,
Tetapi untuk memikul lebih banyak tanggung jawab. Tanggung jawab. Arthur Vance. Jangan bicara seperti itu padaku. Ini adalah ibu kota. Kau, demi seorang wanita, melawan seluruh komunitas bisnis. Lihat berapa lama kau bertahan. Presiden Davis, ibu kota bukan properti pribadimu. Di hadapan hukum, siapa besar dan siapa kecil, pengadilan yang akan memutuskan. Presiden Davis, kota ini bukan milikmu. Di hadapan hukum, siapa yang lebih tinggi, pengadilan yang akan memutuskan. Arthur, kau tahu dengan siapa kau bicara? Tentu saja tahu. Kau adalah presiden kamar dagang kota, para pengusaha di kota ini semua harus menghormatimu. Di tempat kecil ini, kau sudah terlalu lama seenaknya sendiri. Tapi kau berani menantangku hari ini? Dia adalah penyelamatku. Tanpa dia, aku tidak akan seperti sekarang. Aku akan melanjutkan gugatan ini. Presiden Davis, kau benar-benar mendesakku untuk mencabut kasus ini demi Howard Hayes, bukan? Apa sebenarnya hubunganmu dengan Howard Hayes? Apakah ada urusan keuangan di antara kalian berdua? Apakah kau pernah mendapat bagian dari uang kotor yang ia gunakan untuk memulai bisnisnya? Berani-beraninya kau. Kau pikir kau siapa menyelidikiku? Aku pasti akan menyelidiki. Semua urusan antara kau dan Howard Hayes selama ini akan kugali satu persatu. Kau lebih baik berharap aku tidak tahu bahwa dulu, saat dia menggelapkan uang itu, kau sudah terlibat di dalamnya. Kasus ini, aku tidak akan pernah mencabutnya, apapun yang terjadi. Aku, Arthur Vance, akan mencari keadilan untuk Samantha. Arthur, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Samantha. Biarkan aku bertanya sesuatu. Apa itu? Setelah persidangan selesai, apa yang paling ingin kau lakukan? Aku ingin membawa Lily pulang ke kampung halaman kita untuk melihatnya. Aku tidak tahu, aku penasaran apakah gubuk itu masih ada. Pasti masih ada. Kau pernah berkata pintu akan selalu terbuka untukku. Arthur, sudah 32 tahun, kau masih ingat. Setiap kata yang kau ucapkan, aku ingat semuanya. Samantha, tenanglah, aku akan memperjuangkan kasus ini sampai akhir, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku percaya padamu. Selesai. Sidang besok. Semuanya sudah siap. Arthur, saat itu, kamu penuh luka. Setengah kakimu busuk. Kupikir kamu tidak akan bertahan 3 hari, tapi kamu berhasil bertahan. Kamu semakin kuat setiap hari. Cahaya di matamu, aku belum pernah melihat yang seperti itu di desa. Jadi kuberikan tabunganku, dan menaikkanmu ke perahu itu, bukan karena aku ingin imbalan, tetapi karena aku tahu, kamu tidak seharusnya berada di sana. Samantha, kamu memberikan semua yang kamu miliki, tapi tidak pernah terpikir olehmu. Bagaimana jika kamu salah menilai? Aku penilai karakter yang baik. Saat-saat kamu tidak sadarkan diri, aku di sisimu. Kamu terus berkata tidak akan menyerah. Seseorang yang tidak mau menyerah di ambang kematian. Bukanlah orang biasa. Lalu aku menikah, punya anak, menjadi janda, dan pindah ke kota untuk bekerja. Itu hanya takdirku. Kamu seharusnya tidak perlu menderita sebanyak itu, kamulah yang seharusnya menjalani hidup yang baik. Arthur, hanya melihatmu lagi membuatku puas. Penderitaan masa lalu sudah berakhir. Samantha, tunggulah aku. Di pengadilan besok, aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Baik, aku akan menunggu. Ada apa? Aku tidak pernah menyangka akan pernah menginjakan kaki di tempat seperti ini. Ibu, jangan takut. Arthur ada di sini. Aku tidak takut. Aku hanya tidak pernah menyangka hari ini benar-benar akan tiba. Ayo.
Saya nyatakan. Kasus Howard Hayes. Sekarang dimulai. Yang Mulia, semua tuduhan penggugat terhadap tergugat adalah tuduhan palsu. Grup Hayes adalah bisnis yang sah, perusahaan yang sudah 20 tahun berdiri. Klaim penggugat tentang operasi ilegal dan mengeksploitasi karyawan tidak memiliki sedikit pun bukti. Ini adalah penuntutan jahat yang menggunakan opini publik untuk menekan. Penggugat mengandalkan kekayaan mereka, membeli media, memanipulasi opini publik, dan berusaha menghancurkan bisnis lokal yang sah dengan uang. Tapi pengadilan ini berjalan berdasarkan bukti, bukan siapa yang punya lebih banyak uang dan berkuasa. Tidak satu pun tuduhan penggugat bertahan sama sekali. Kami meminta pengadilan untuk membatalkan semua tuduhan dan menuntut penggugat atas tuduhan palsu. Penggugat dapat melanjutkan. Hakim Ketua, kami meminta untuk menyerahkan bukti gelombang pertama. Ini adalah catatan grup Hayes dari 10 tahun lalu, menggunakan injeksi modal palsu dan kontrak ganda untuk pengambilalihan ilegal pabrik bahan bangunan. Serahkan. Ini adalah milik grup Hayes menahan upah dan lembur ilegal catatan arbitrase tenaga kerja, total 47. Ini adalah laporan inspeksi mengenai konstruksi grup Hayes menggunakan bahan di bawah standar yang menyebabkan retakan bangunan. Setiap bagian dari bukti ini memiliki tanda tangan, stempel resmi, dan tanggal. Hakim Ketua. Dokumen-dokumen ini Hakim Ketua. Kami juga memiliki saksi. Grup Hayes mantan CFO, mantan manajer produksi, dan lainnya, 12 orang, semua bersedia bersaksi. Howard Hayes. Kamu pikir apa yang kamu lakukan tidak ada yang tahu, tapi kamu mengeksploitasi karyawan dan menahan upah orang-orang yang kamu sakiti. Masing-masing dari mereka ingat. Hari ini, duduk di antara penonton, orang-orang itu, semua di sini untuk memenjarakanmu. Hakim Ketua. Bukti di atas hanyalah kasus pertama. Selanjutnya adalah inti sebenarnya dari kasus ini. Kasus tergugat, Howard Hayes, yang 32 tahun lalu. Secara jahat mencuri dan merampas milik Nona Samantha Hayes harta pribadi. Tertib. Tergugat, Howard Hayes, 32 tahun yang lalu, dengan jahat mencuri dan merampok Nona Samantha Hayes milik pribadinya. Tertib di pengadilan. Omong kosong. Pencurian properti apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. ...32 tahun yang lalu. Setelah Arthur Van sukses di luar negeri, dia mengirim Samantha Hayes Rp50.000 dan puluhan surat. Uang itu tidak pernah sampai ke Samantha. Karena dicegat oleh satu orang, dan itu adalah Howard Hayes. Dia mengambil uang itu, dan menggunakan uang hasil jerih payah ini untuk mendirikan perusahaan, membangunnya menjadi grup Hayes saat ini. Bukan hanya itu. Dia juga menyalahgunakan milik orang tua Samantha tanah milik, dan properti desa nelayan. Ini adalah catatan pengalihan hak milik tanah asli. Di mana buktinya? Tanda tangan Samantha di atasnya. Terbukti dipalsukan melalui analisis tulisan tangan. Howard Hayes menggunakan itu uang curian untuk membangun kekayaannya, dan membangun pabriknya di tanah curian itu. Semua yang dimilikinya, tidak ada yang benar-benar miliknya. Berdasarkan hukum yang berlaku dan perhitungan apresiasi properti, Howard Hayes harus mengganti rugi Samantha Hayes atas semua kerugian, total Rp708 juta. Tidak mungkin, kalian semua bersekongkol melawanku.
Howard Hayes harus mengganti rugi Samantha Hayes atas semua kerugian. Totalnya 708 juta rupiah. Tidak mungkin, kalian semua bersekongkol melawanku. 700 juta rupiah, bagaimana mungkin? 32 tahun, bukti apa yang kalian punya? Hakim Ketua, tuduhan penggugat sama sekali tidak berdasar. 32 tahun lalu, tidak ada kontrak, tidak ada catatan transfer, bahkan tidak ada satupun surat utang. Yang disebut-sebut surat dan dolar AC hanyalah perkataan penggugat. Hukum membutuhkan bukti, bukan dongeng, Yang Mulia. Jangan biarkan penggugat terus bertindak dan menghasut penonton dengan jahat. Jika penggugat bersikeras dengan kata-kata kosong, kami akan mengajukan mosi penolakan dan menuntut penggugat atas tuduhan palsu. Arthur, apa kau dengar itu? Tidak ada bukti, itu tuduhan palsu. Kau bilang aku mengambil Rp50.000. Mana buktinya? Kau bilang aku memalsukan akta tanah? Mana buktinya? Kalian semua bersekongkol melawanku. Kamu tidak punya bukti? Itu tuduhan palsu. Hakim Ketua, kami meminta untuk memanggil saksi. Panggil saksi. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Mulia, saya menyembunyikan tas kain ini selama 32 tahun. Hari ini akhirnya saya keluarkan. Hakim Ketua, ini adalah surat-surat dan dolar AS yang dikirim Arthur Vance dari luar negeri kepada Samantha Hayes 32 tahun lalu, dicegat oleh Howard Hayes, dan disimpan saksi sampai sekarang. Saksi, silakan sampaikan fakta-fakta kasus ini. 32 tahun lalu, Howard Hayes datang kepada saya, bilang sepupunya menampung orang luar yang pergi ke luar negeri dan mengirim uang serta surat kembali. Kami bagi uangnya bersama. Kami bagi surat dan uang tunainya. Dia ambil bagian yang lebih besar. Ini membebani saya selama 32 tahun. Saya tidak pernah punya malam yang tenang. Kamu pembohong, jelas itu kamu. Kamu yang datang padaku untuk bagi uang. Sekarang kamu pura-pura suci. Kamu adalah orangnya yang datang padaku untuk membagi uang. Padaku, Howard Hayes. Letakkan tanganmu di dada dan katakan, berapa banyak yang dibayarkan Arthur Vance kepada orang tua sepertimu untuk mempertaruhkan penjara hanya untuk bersaksi melawanku? Aku ambil uang? Howard Hayes. Kamu menggelapkan Rp50.000 itu, mendirikan perusahaan, dan menjadi bos. Kamu tinggal di mansion, hidup enak. Dan aku ambil uang kecil itu, dan terdampar di desa seumur hidupku. Kesuksesanmu seharusnya mencakup aku. Kenapa kamu jadi bos besar sementara aku masih tinggal di gubuk itu? Itu karena kamu tidak punya kemampuan. Siapa yang salah? Aku tidak punya kemampuan? Kamu tahu betul apa yang kamu lakukan. Saat kita membagi uang dulu, kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Sekarang kamu membelakangiku. Selama ini, kamu pamer seperti orang besar di luar, tapi saat aku minta tolong, kamu cuek. Kamu takut aku merusak mainanmu. Kamu ambil uang, jadi kamu harus tutup mulut. Selama ini, aku sudah memberimu banyak uang tutup mulut, kan? Hahaha. Kalian semua dengar itu, kan? Dia mengaku sendiri. Uang tutup mulut. Itu uang tutup mulut. Tertib di pengadilan. Ini peringatan terakhir pengadilan. Siapapun yang mengganggu ketertiban pengadilan lagi, akan dikeluarkan dari ruang sidang, dan ditahan sesuai hukum. Hakim Ketua, dalam tahap akhir persidangan, kami menambahkan dakwaan baru. Hakim Ketua, penggugat adalah sengaja menunda persidangan, tuduhan palsu yang mereka ajukan sudah terlalu banyak. Keberatan. Ditolak. Pengacara pembela, jaga bicara Anda. Duduk.
Dakwaan kami adalah bahwa tergugat, Howard Hayes, selama 13 tahun, menggunakan kekuasaannya secara sistematis menundukkan sepupunya, Nona Samantha Hayes, terhadap perlakuan tidak manusiawi, penganiayaan jahat dan perampasan mata pencarian. Jaksa Ross, apa yang Anda bicarakan? Perampasan mata pencarian apa? Nona Samantha Hayes, apakah Anda pikir kemalangan masa muda Anda adalah karena nasib sial? 7 tahun lalu, untuk menafkahi putrimu, kamu mendirikan lapak sarapan di pinggir jalan, bekerja dari subuh hingga larut malam. Namun dalam waktu hanya 3 bulan, gerobak yang kamu andalkan hancur berkeping-keping dalam badai hujan. Itu adalah Howard Hayes yang dengan sengaja melecehkanmu dan secara pribadi menekanmu. 3 tahun lalu, kamu pergi ke pabrik elektronik paling keras, bekerja di jalur perakitan. Kamu lembur siang dan malam. Selama 3 tahun penuh. Kamu akhirnya berhasil mencapai supervisor kontrol kualitas. Tapi tepat saat kamu akan menerima bonus pertamamu, pabrik tiba-tiba, dengan alasan kondisi kesehatanmu, memecatmu secara paksa tanpa membayar 1 sen pun sebagai kompensasi. Jadi, itu benar-benar kamu. Hakim ketua, total 3 kali. Setiap kali Nona Samantha Hayes berusaha berdiri tegak dan hidup dengan martabat, setiap kali dia ingin bertahan hidup dengan tangannya sendiri, ada ular berbisa di belakangnya, mencekik erat tenggorokannya. Dan ular berbisa itu adalah sepupunya, Howard Hayes. Howard Hayes. Aku pikir aku tidak berguna, aku pikir aku terkutuk, dan tidak pantas hidup di dunia ini. Setiap malam, aku membenci diriku sendiri, bertanya-tanya mengapa aku begitu tidak berguna sampai tidak bisa menghasilkan cukup untuk memberi putriku kehidupan yang layak. Dan ternyata itu adalah kamu, orang yang secara pribadi menjatuhkanku. Pengadilan ini menyatakan istirahat selama 15 menit. Pengadilan melanjutkan sidang. Pengacara penggugat, pernyataan Anda, silakan. Tergugat Howard Hayes dan putranya John Hayes, selama operasi Hayes Group, telah berulang kali menggunakan kekerasan untuk menekan pesaing, mengancam karyawan, dan secara jahat menahan upah pekerja. Ini adalah pengaduan bersama dari 47 pekerja. Mereka gajinya ditahan, dipaksa kerja lembur, menderita cedera kerja tanpa kompensasi. Yang Mulia, mohon selidiki masalah ini secara menyeluruh. Pengadilan sekarang menjatuhkan putusan. Tuduhan penggugat terhadap tergugat, semuanya, didukung oleh bukti yang meyakinkan, dan faktanya jelas. Pengadilan menerima semuanya. Howard Hayes menerima hukuman gabungan untuk beberapa pelanggaran. Dihukum 20 tahun, dengan semua hasil ilegal disita. John Hayes, sebagai kaki tangan, dihukum 8 tahun. Arthur Vance, saya tidak tahu. Aku mohon padamu sambil berlutut. Tolong, biarkan aku pergi. Arthur, aku tidak ada hubungan dengan itu. Itu semua kesalahan ayahku. Lepaskan aku. "32 tahun lalu, bahkan desa tetangga pun tahu Samantha yang paling menderita. Dia adalah orang yang paling membutuhkannya. Apa Tuhanta? Saat kau menggelapkan uang itu, apa kau pernah berpikir untuk melepaskannya? Kau mendorongnya ke tepi jurang, membuatnya hampir kehilangan penglihatannya. Apa kau pernah berpikir untuk mengampuninya?" Samantha menyelamatkan hidupku. Tapi karena dirimu,
Dia hidup selama 32 tahun di neraka yang hidup. Saat kau melakukan semua hal buruk itu, apa kau pernah berpikir kau akan berakhir seperti ini? Saat kau mencuri uang? Saat kau menindas pekerja? Saat kau mendorongnya ke dalam keputusasaan? Apa kau bahkan sekalipun berpikir akan sampai seperti ini? Aku di sini hari ini bukan untuk mendengarkanmu memohon. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa atas semua yang kau lakukan pada mereka, hukum akan membuatmu membayar. Samantha, ayo pergi. Ini sudah berakhir. Para tergugat Howard Hayes dan John Hayes dengan ini dipenjara, sidang ditunda. Lepaskan aku. Aku memberimu begitu banyak uang, dan pada akhirnya, kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita, tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Bicara. Wakil Presiden Vance, Arthur baru saja mengumumkan bahwa dalam setengah jam, akan ada rapat darurat di kantor pusat. Dia ingin kau di sana sekarang. Apa maksudmu? Apa dia benar-benar berani bergerak melawanku? Arthur Vance, hentikan tipu muslihatmu di sini. Apa yang memberi kamu hak untuk memanggil rapat dewan darurat? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Pertunjukanmu sudah berakhir, Colin Vance. Berlutut, bajingan. Aku berdarah dan berjuang untuk keluarga Vance. Kenapa aku harus berlutut? Karena kamu bersekongkol dengan orang luar dan menggigit tangan yang memberimu makan, berusaha menghancurkan warisan Vance yang berusia seabad dalam satu pukulan. Sekarang aku nyatakan hari ini kita mengadakan rapat keluarga dan dewan bersama. Pertama dalam agenda adalah untuk membuat pendosa Colin Vance diusir dari keluarga Vance untuk selamanya, dicabut dari semua jabatan, dan dihapus dari daftar keluarga. Usir aku dari keluarga? Arthur Vance, kamu pikir kamu siapa? Apa yang memberi kamu hak untuk menghukumku? Tuan Vance, jangan khawatir. Kali ini aku pasti akan membalaskan dendamu. Sam, tahan. Arthur Vance, aku janji dia tidak akan pernah bangkit lagi. Lakukan, dengan bersih. Selama Arthur Vance dipermalukan di Hai Cheng, keluarga Vance akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kamu akan diberi imbalan besar. Selama bertahun-tahun, kamu menggunakan jabatanmu untuk menggelapkan dana keluarga Vance sebesar 1,4 miliar rupiah. Kamu berniat memecah belah keluarga Vance dan menjadikan keluarga Vance yang berusia seabad sebagai milik pribadimu. Colin Vance, apa yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Colin Vance, kamu bajingan tidak berperasaan. Perusahaan mempercayakan dana padamu, dan kau isi kantongmu sendiri. Dan kami panggil kamu saudara kami. Kau berani menyentuh fondasi keluarga Vance? Kau mau membuat kami semua kelaparan? Kamu bajingan serakah, pecat dia. Jangan sok hebat, ini semua ide kamu. Kau, dulu saat kau mencuri uang, kau ambil puluhan juta dividen. Dan kau, anakmu mengendarai mobil mewah. Dari mana uang untuk rumah mewahnya? Semua dari aku. Sekarang kau mau bakar jembatan setelah menyeberang? Cukup, ini aib bagi keluarga. Atas perintah dari kepala, siapapun yang bersekongkol dengan Colin Vance, atau mengisi kantong sendiri, siapapun,
akan dipecat dan diusir dari keluarga fans. Semua akan dituntut sesuai hukum. Arthur Vance, kamu berani dan cerdik, setia dan jujur. Kamu satu-satunya tulang punggung keluarga fans. Mulai hari ini, saya secara resmi menyerahkan posisi kepala keluarga fans kepada Arthur Vance. Apa yang memberinya hak untuk mengambil stempel kepala? Saya tumbuh besar di keluarga fans dan bekerja seperti anjing selama 40 tahun. Dia hanya orang luar. Tuan, kamu pilih kasih, dan saya tidak akan terima. Kenapa? Karena kamu sangat bodoh, dan sama sekali tidak kompeten. Jika keluarga fans jatuh ke tangan orang sepertimu, lebih buruk dari binatang, itu benar-benar akan menjadi akhir. Penjaga, bawa orang tak tahu malu ini. Keluar. Lepaskan aku, Arthur. Saya adalah pilar keluarga fans. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Arthur. Salam, kepala keluarga. Jaksa Ross. Apakah putusannya sudah keluar? Nona Hayes, kami menang semuanya. Untuk Howard Hayes dan putranya John Hayes, semua aset ilegal atas nama mereka telah disita sepenuhnya. Mengingat 13 tahun penganiayaan dan perampasan yang Anda alami, pengadilan telah memutuskan bahwa grup Hayes harus dalam 3 hari dikenakan eksekusi paksa berupa kompensasi astronomis kepada Anda, total 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. Jaksa Ross, aku tidak bermimpi, kan? Nona Hayes, Anda tidak bermimpi. Ini keadilan yang tertunda selama 33 tahun. Anda pantas mendapatkannya. Ibu, kita menang. Kita benar-benar menang. Orang jahat sudah tertangkap. Mereka membayar kita. Lily, setelah bertahun-tahun ini, ibu akhirnya bisa membuatmu hidup dengan baik. Ibu tidak berbohong padamu. Bertahanlah, fajar pasti akan tiba. Samantha, Lily, maaf, aku terlambat. Tapi mulai sekarang, selama aku, Arthur, ada di sini, di dunia ini, tidak akan ada seorang pun yang berani membuatmu meneteskan air mata. Arthur, jika bukan karena dirimu, aku masih akan berada dalam kegelapan, apalagi mendapatkan kompensasi ini. Arthur, terima kasih banyak. Samantha, sudah berapa kali aku bilang? Jangan pernah berterima kasih lagi. 32 tahun lalu, jika bukan karena dirimu yang menggali aku keluar dari pantai terpencil itu dengan tanganmu sendiri, aku, Arthur, akan menjadi tak lebih dari setumpuk tulang. Semua yang kumiliki sekarang, konsorsium fans, kekayaan bersih triliunan rupiah, semua berkat dirimu. Bahkan jika kuberikan seluruh keluarga fans dan semua milikku, itu tidak akan sebanding dengan rahmat penyelamat hidup yang kau tunjukkan padaku saat itu. Tidak peduli bagaimana aku membalasmu, itu tidak akan pernah berlebihan. Bahkan jika aku memberikanmu seluruh keluarga fans, itu tidak akan pernah bisa menandingi rahmat penyelamat hidupmu dulu. Tidak peduli seberapa banyak aku membalasmu, itu tidak pernah cukup. Arthur, penderitaan masa lalu sudah berakhir. Dengan uang ini, Lily dan aku akan tercukupi seumur hidup kita. Tapi aku tidak ingin hanya duduk diam dan menghabiskannya. Aku ingin menggunakan uang ini untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan saja, aku akan minta konsorsium fans tim bisnis teratas datang membantumu. Apakah kamu butuh proyek? Atau dana, semua ada. Aku akan mendukungmu setiap langkah. Tidak, Arthur. Kali ini, aku ingin melakukannya sendiri. Selama bertahun-tahun, aku menjalankan toko jahit, menjual di kaki lima, dan bekerja di pabrik elektronik. Aku tahu bahwa di dunia ini, ada tak terhitung orang seperti aku dulu,
terhimpit kehidupan dan hampir tidak bisa bernapas, hanya rakyat jelata. Aku ingin menggunakan 500 juta rupiah ini untuk mendirikan yayasan amal rintisan. Aku ingin membantu mereka yang tidak punya jalan keluar. Memberi mereka kepercayaan diri, sehingga suatu hari mereka bisa mengandalkan tangan mereka sendiri dan berdiri tegak. Baiklah, karena kamu ingin terbang sendiri, aku akan melihatmu melesat. Pintu konsorsium fans selalu terbuka untukmu. Didirikan oleh filantropis terkenal negara, Nona Samantha Hayes, Yayasan Amal Sunward hari ini secara resmi menjadi organisasi bantuan amal terbesar di negara ini. Sampai saat ini, yayasan telah mendirikan lebih dari 300 pusat dukungan, membantu jutaan orang membangun kembali kehidupan mereka. Ibu, aku diterima. Ibu, aku diterima. Aku nomor 1. Bagus, Nak. Aku sangat bangga padamu. Sekarang seluruh negeri tahu tentang filantropis hebat Samantha. Konsorsium fans sudah mencoba beberapa kali untuk mensponsori yayasanmu, tapi sekretarismu terus menolak kami. Benarkah, kamu bahkan tidak mau menunjukkan padaku, kepala keluarga, rasa hormat sedikit pun? Bos fans, yayasan kami butuh kemandirian. Kami tidak bisa terus-menerus mengambil uangmu. Lagi pula, Anda sudah cukup membantu saya. Ya, sudah bertahun-tahun. Ingat, 32 tahun lalu, tepat di pantai ini, saya hampir mati. Kamu berpakaian compang-camping dan mengangkat perahu itu dariku. Bagaimana bisa aku lupa? Dulu, saat aku mengangkatmu, aku berteriak minta tolong. Aku benar-benar takut kau akan mati. Samantha, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa Arthur saat itu, dan terima kasih lebih lagi, karena, setelah semua penderitaan itu, masih bersedia untuk menunjukkan kebaikan terbesar kepada dunia. Arthur, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Fakta bahwa aku bisa berdiri di sini hari ini, melihat Lily tumbuh dewasa, semua karena dirimu. Ayo pergi, Arthur. Besok, ada tak terhitung banyaknya orang menunggu kita untuk mengubah takdir mereka. Baiklah, mari berjalan menuju besok bersama-sama.